Selamat datang di Penetrasi podcast Entertainment. Ulangi anak. Udah bener banget tuh. Ulangi yuk. Oh iya betul penetrasi. Oke, produser siap ulangin ya, siap. Siap. Tuh. Halo. Akhirnya. Halo. Selamat datang di Penetrasi Buku Aki. Podcast entertainment dan literasi. Wow. Waduh. Harus fun gitu ya. Fun. Ini adalah kalau bisa dibilang buku tuh kan biasa punya pengantar. Kata pengantar. Ini kita punya podcast pengantar. Edisi pengenalan. Pertama pengantar sekali. Kenapa kita bikin ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali orang awam bertanya tentang buku Aki. Pertanyaan kalau di website itu ada di kolom bawah. Paling bawah FAQ. Jadi banyak sekali orang yang DM bahkan di kolom komentar tuh tanya, Min kan biasa panggilannya buku apa? Minke. Minke kenapa pakai simbol babi gitu-gitu? Kenapa namanya buku Aki gitu-gitu? Nanti kita langsung bertanya dengan Minke Aki. Bahkan kalau yang di FAQ itu ada yang nanya di FAQ yang sering ditanyain, FAQ itu apa? Itu langsung aja kita ke Minke Aki ya. Kita panggilkan gimana nih pakai apa? Harus pakai goyangan, tari-tarian. Tidak perlu. Langsung aja, please welcome Minke Aki. Minke Halo. Aki. Hai. Halo, selamat malam. Halo. Kebetulan malam ya. Halo. Baru di podcast ya Mas ya? Iya, baru. Wah, agak grogi nih jadi. Makanya saya bayar kalian. Oh, itu ya. Oh, dibayar ternyata. Iya, dengan pengetahuan. Langsung saja, ini paling sering sekali nih orang tanya nih. Apaan? Sejarah buku Aki. Kenapa pakai nama buku Aki? Masa sering tanya gitu orang-orang? Banyak. Saya pernah di DM gitu. Langsung aja kenapa ke halo? Saya yang di DM gitu, dititipin. Tolong dong tanyain. Oke, apa tadi pertanyaannya sejarahnya? Sejarah dan kenapa akhirnya pakai nama buku. Oke, jadi di tahun 2015 itu kalau nggak salah, itu lagi demam batu aki. Tahu kan batu? Oh iya, yang tahu. Yang harganya ratusan juta. Iya, 3 bulan kemudian tidak musim lagi. Dijual 7.000 tidak laku. Orangnya sekarang lagi berdoa kapan ya musim batu aki. Loh kok sepeda? Aduh, tahu. Oke, jadi munculnya di era itu karena waktu itu saya agak kesal karena melihat bagaimana orang begitu semangat yang memuliakan batu gitu. Itu kan batu mulia itu. Nah, padahal saya pikir oh iya sebutannya batu mulia. Batu mulia sebutannya. Saya pikir buku itu lebih mulia daripada batu. Masuk. Makanya itu namanya di buku Aki. Sekaligus sebagai doa juga agar orang-orang mau memuliakan buku gitu. Tahun 2015 itu. 2015 emang batu aki ya. Itu. Awalnya juga iseng aja sih jualan koleksi pribadi dulu. Oh, awalnya koleksi pribadi ya. Terus kemudian turun ya. Apanya turun ke jalan ke Togama. Enggak ya? Iya kan kebanyak yang cari buku itu makanya. Tapi itu emang perlu dihargai sih tindakan progresif. Kurasi itu kurasi buku, memilih buku yang setidaknya nyaman untuk dibaca. Betul. Dan ini juga nih pertanyaan ini nih. Kenapa menyebut diri sebagai Minke Aki? Itu dari sekian banyak nama ya bisa ya. Oh iya, paling umum Mimin itu paling umum, Mimin gitu-gitu. Itu udah mulai nalar kan. Oke. Jadi kenapa menurutku admin online shop itu harus punya branding. Betul. Personal ya. Personal brandingnya gitu. Nah, panggilan admin itu terlalu robotik menurut saya. Kesannya robot banget itu admin. Kayak bot ya, kayak chat bot gitu. Iya, simi-simi. Terus saya simi-simi. sorry Minke Aki pernah mainan simi-simi gitu? Pernah. Terus
Sebenarnya inspirasinya tuh awalnya dari Lambe Turah. Malah Lambe Turah ya? Lambe Turah. Kamu tahu kan dia nyebut dirinya Mincho. Iya, Mincho. Gue bilang, wah anjing keren banget nih. Dia bisa nyebut diri Mincho dan dia dipanggil Mincho oleh followernya. Oh, itu keren banget. Jadi tidak ada admin, tidak ada mimin, adanya Mincho yang original dia bikin sendiri. Dan personalnya ini ya. Mincho, gosip dan Lambe Turah. Mincho kesannya gosip ya. Cocok gitu ya kan? Cocok emang. Nah, terus itu berpikirlah keras waktu itu. Apa ya min apa? Terus teringatlah buku Pram. Salah satu tokohnya kan itu. Oh iya, yang di tetralogi. Ya, di tetralogi kan ada tokohnya disebut Minke yang aslinya tuh Tirto Adisuryo tuh ya. Wah, pas banget ini. Saya suka Pram juga dan ada minnya juga. Jadilah Minke. Walaupun agak malu juga awalnya, maksud iya ini admin buku Aki disamain dengan Minke yang tersohor gitu. Nah itu awal-awal bikin itu ada yang nyinyir kayak gitu lah, atau ada yang enggak? Lah kok kenapa milih Minke nih? Apakah ini perusahaannya si ini? Ternyata orangnya kiranya itu kan ketakutan itu ada, malah justru ternyata ketakutan saya sendiri ternyata nggak ada. Ternyata ya orang lucu aja Minke Aki. Justru hal-hal yang ditakutkan. Itu juga Minke juga bisa dipakai buat perusahaan tur. Misal Pram bikin perusahaan, misal ada orang bikin namanya Pramudia Ananta Tour gitu ya. Adminnya namanya Minke masih masuk. Double malah masuk. Tapi pernah ada itu, akhirnya pernah ada nyinyir begini, bukan nyinyir, entah disebut nyinyir apa enggak, setelah Bumi Manusia difilmkan. Oh iya, baru kan kemarin Bumi Manusia difilmkan itu tren kan, heboh kan, anak Minke, ini dikira ikut fans Iqbal ya. Iya. Padahal kita sudah pakai sebelum ya nggak apa-apa juga. Hanung ada. Iya Minke. Ini juga saya tuh sering lihat sekali di buku Aki kalau foto buku sama bahkan beberapa kayak produk-produk kaos, pasti setidaknya tuh ada logo atau simbol babi di situ. Maksudnya kalau online shop lain tuh kan biasa cuma koran, terus cahaya, foto, apalagi kalau alat-alat makeup. Koran kah? Ada koran. Ada pakai koran. Simbolnya koran. Bukan simbol, alas dasarnya. Itu memang karena nggak ada pilihan lain. Backgroundnya. Atau tidak pakai daun-daun kering gitu-gitu. Sama kertas Asturo kadang warna-warni. Lebih lebar. Oke. Kenapa pakai itu babi itu? Sebenarnya berangkat dari rasa malas. Karena idealnya toko tuh harus punya watermark kan. Produk tuh ada watermarknya tuh. Betul, kalau dulu kan harusnya kita foto dulu, habis fotonya dimasukin dulu, diolah, diedit, dimasukin watermark. Itu prosesnya panjang banget kan. Terus kita cari gimana biar nggak malas, biar gampang. Cari ya ini ya patung babi aja nih. Akhirnya kita patung babi. Awalnya sederhana itu, tapi kemudian kalau dicari-cari filosofinya ya ada juga. Cari-cari ya. Awalnya dari rasa malas itu, tapi kemudian kenapa saya cocok dengan babi? Karena satu, saya suka Orwell. George Orwell itu yang aku baca kemarin. Saya habis baca tadi pagi. Animal Farm ya, Animal Farm. Itu kan keinginan saya bercocok tanam juga dari situ. Dari Animal Farm. Itu satu. Animal Farm. Iya. Yang kedua dari karena suka Pink Floyd ya. Pink Floyd ada album animal tuh ada Pig Can Fly gitu. Itu ada juga yang babi itu ya, bukunya kayaknya. Banyak film bertemakan babi juga banyak. Iya banyak, tapi kalau saya berangkat dari dua, Pink Floyd dan Orwell tadi itu. Sama ketiga juga yang saya baru sadari manfaatnya kenapa pakai babi adalah ternyata babi itu sesuatu yang seksi di Indonesia. Seksi dalam arti bukan bentuknya ya, bukan sebagai bentuk. Mungkin sebagai bentuk mungkin. Omongan, maksudnya jadi bahan omongan yang seksi. Iya, sebagai identitas tuh dia seksi, dia menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan menimbulkan engagement. Engagement menimbulkan uang. Iya, itu betul. Yang setuju nih kayak pertanyaan menimbulkan kayak biasa orang kan makan ke warung bakso kan tanya dulu. Iya. Ini dagingnya apa nih? Iya, makanya jadi pembicaraan yang seksi ya babi tersebut. Tapi itu baru saya sadari belakangan itu. Bersyukur juga, bersyukur suka Orwell dan Pink Floyd nih. Jadi setelah 3 uang tuh akhirnya dapat semua. Begitu. Saya dulu kan pernah kan kemarin ketemu Dian Sastro. Dan ternyata beliau itu suka sekali belanja buku di buku Aki.
Apa spesial itu? Maksudnya toko buku kan banyak di entire world ini tau? Anda ketemu di mana? Ini serius apa? Serius. Waktu itu saya ketemu di mereka promo film Aruna dan Lidahnya. Itu tentang kuliner gitu-gitu. Iya. Nah, terus selain itu juga ini ada tambahan lagi? Enggak ada. Selain itu juga kenapa emang Dian Sastro kenapa? Tadi beli buku di Buku Akik dan dia senang sekali kalau dia datang ke Jogja pasti dia ke Buku Akik. Maksud saya setelah Pak Min Klaten ya. Iya, pokoknya dia kalau kata Jogja, Buku Akik. Pokoknya Jogja Buku Akik gitu. Bahkan baru denger joknya aja. Buku Akik. Nah, spesial apa sih maksudnya Buku Akik sampai tidak hanya Dian Sastro ternyata? Saya jawab tadi dulu. Iya, coba. Kenapa? Pertama, terima kasih bombastisnya ya. Pertanyaan yang bombastis cukup dilebih-lebihkan tapi nggak apa-apa. Jadi dulu waktu itu Dian Sastro tuh pas dia proses syuting film Kartini. Sebelumnya. Nah itu DDM cari buku-buku tentang Kartini, semua buku tentang Kartini. Awalnya saya kira ini siapa, ini nyasar nih, fake Dian Sastro nih. Atau bot admin. Ternyata beneran dong. Terus itu saya cari kan itu agak lucu juga dulu. Dia tuh ngasih beberapa judul yang dicari ya. Sebenarnya bukunya nggak ada itu di kami. Tapi di Dian Sastro itu saya rela saya carikan seluruh. Penjual yang bagus gitu. Apapun dia akan lakuin untuk pelanggan. Untuk Dian Sastro. Padahal dulu musim hujan ya itu ya. Musim hujan dulu kayaknya. Pernah di Jakal kan hujan batu, hujan es batu. Dulu belum di Jakal itu. Dulu kita masih di kos-kosan itu. Iya, tapi waktu itu di Jakal yang hujan loh. Ya sekedar info kita dulu di kos-kosan. Buku Akik berawal dari kos-kosan, aku lupa ngomong tuh. Tapi memang usaha-usaha besar dan sukses tuh berawal dari tempat-tempat kecil. Microsoft dari garasi. Kemudian Apple dari garasi juga. Kamu tahu lagi satu lagi? Apa? Windows jendela. Iya emang. Tempat-tempat kecil. Nah itu apa selanjutnya? Setelah itu langsung dia berlangganan atau akhirnya kayaknya cuma Buku Akik dan yang nyediain buku yang tidak ada di toko lain gitu atau gimana? Atau punya ini Buku Akik adminnya itu semangat buat nyari. Mungkin. Enggak tahu motifnya apa tapi intinya dia nyari buku itu saya sediakan itu. Sesederhana itu aja. Karena memang bukunya kenapa saya rela-rela nyari ya selain karena juga suka Dian Sastro, suka karya-karyanya ya. Iya. Jelas. Karena pilihannya bukan bukunya juga bukan tujuan dia untuk memilih itu kan untuk melatih acting ya, untuk memerankan Kartini waktu itu ya. Jadi kan saya merasa ini saya berkontribusi nih di situ nih. Oke. Tapi memang tidak hanya Dian Sastro, tokoh-tokoh publik kayak bahkan Firsa Besari, Rintik Seduh, Jering, SID, buat kita bersinar. Najwa Shihab loh. Iya, Najwa Shihab juga. Kemudian yang terakhir tuh kayak ini yang kemarin pebalap racing itu loh, Sabrina Sameh. Ini tahu dari mana ini? Loh, saya tuh scroll terus. Saya tuh sehari, saya tuh yang akun di Instagram yang saya follow cuma Buku Akik. Jadi pertama buka feed sudah postingannya Buku Akik. Ada testimoni, kemudian ada postingan-postingan quote buku, senang sekali saya. Nah itu kenapa nama-nama besar ini bisa misalnya tahulah Buku Akik? Apakah kalian memang kejar endorse atau memang kalian ya karena mungkin kalian punya keunikan buku-buku unik gitu? Ya memang banyak yang menuduh kita sering endorse ya. Sebenarnya mau aja endorse tapi nggak punya duit. Sesimpel itu ya. Bu pengen aja endorse, bukan hal yang salah loh, tapi karena waktu itu nggak punya duit. Nggak punya duit emang simpel. Iya kan? Masalah selesai. Iya, masalah nggak punya duit. Agak kaget juga dulu kayak misalnya siapa tadi Firsa. Itu pertemuan pertamanya malah dia datang ke kos-kosan waktu itu. Oh iya. Iya kos-kosan. Itu awalnya saya nggak tahu juga ini siapa Firsa Besari ini kok. Dulu masih pakai carrier pas turun gunung. Enggak tahu. Ya enggak juga. Udah eger belum. Tahu followernya banyak, tapi kan kita kan memang enggak terlalu peduli ya mau follower banyak kayak dikit kayak semua sama lah di mata Buku Akik. Ketika dia datang ya awalnya belum baca karyanya. Dia datang sini ya, berkunjung ya udah terus dia beli situ. Nah, semenjak pertemuan pertama itu dia sering beberapa kali beli. Terus sering juga kita mau nawarin kasih gitu.
saya kasih aja lah, itu malah milihnya bayar. Begitu juga dengan tadi berapa nama-nama yang sebut tadi. Kayak Najwa Shihab pertemuan pertamanya di mana? Langsung datang ke kosku. Kan tanya kan sahabat saya. Kalau Najwa waktu itu emang ikut teman saya ya, waktu itu jurnalis kan misalnya. Saya dulu juga ikut bantu situ, terus kenal situ, kenalin saya punya toko buku, terus beberapa kali ini ya sering beli. Gitu. Tapi berarti sampai sekarang masih komunikasi? Iya, beberapa kali. Dengan Jering masih lebih dulu kenal Jering dibanding nama-nama yang sebut tadi itu. Oh iya. Kesukaan buku Jering apa saya? Yang biasa dibeli dari buku Aki. Saya kan buku banyak sama kayak makanan tuh kan. Banyak kan buku-buku musik ya. Buku-buku dan musik. Buku kiri waktu itu. Dan tanpa sepengetahuan Mingka Akik kita sudah kedatangan Jering. Langsung dari Nusa Dua. Kira gimana Ustaz? Jering mantap. Nama-nama besar buku Akik, kemudian tadi Najwa Shihab juga. Bikin toko buku sudah, terus kenalan sama teman-teman artis itu udah, terus bikin konten-konten, ada video ini udah, bahkan beberapa juga viral, ada beberapa yang lain kayak bengkel juga. Iya. Ya, yang terbaru kita bikin semangat baik. Semangat baik. Nah, terus ini kenapa akhirnya bikin podcastnya? Apakah karena Berdikari belum bikin? Berdikari Mebel maksudnya kan? Iya, Berdikari. Ada ya Berdikari Mebel ada. Iya. Ada diconcat beneran ada. Iya, memang ada. Ayo kita mau. Oke. Tapi emang Berdikari dari ini. Kenapa jadi Mas Berdikari? Next. Kenapa tadi tadi? Kenapa bikin podcast? Akhirnya bikin podcast, ataukah apa ngaruh ke penjualan kah? Ngaruh ke penjualannya kayaknya enggak deh, karena malah bikin biaya lebih aja. Soalnya kan nggak bisa dipuntas ya katanya. Iya. Oh iya. Jadi ya program CSR kami lah. Kayak untuk hire Anda. Kayak Denan. Kenapa kita masuk terus? Kenapa kita masuk terus kenapa jadi NGO? NGO. Buku Akik jadi NGO. Aduh, program-program pembangunan masyarakat. Bukan. Jadi kenapa podcast? Karena memang harusnya sudah sejak lama kita bikin harusnya, karena belum terrealisasikan aja, nggak ada tenaganya juga. Iya, daripada ketinggalan telat nggak apa-apa. Iya, sekarang kan siapa yang tidak bikin podcast? Orang podcast aja bikin podcast. Itu lah masalahnya. Spotify aja bikin podcast. Makanya semua, tidak hanya, bahkan media juga bikin, perorangan bikin, artis juga bikin, semua. Toh apa salahnya kita terjun di kolam yang mainstream ini? Dan kita tidak anti mainstream. Iya, betul juga. Orang bilang, kalian ikut terus, orang bikin podcast, kalian juga bikin podcast. Ya terus kenapa tas carrier? Iya itu. Apa alasan lain kenapa bikin podcast lagi? Ada? Karena berangkat dari beberapa Minkaki lainnya kan, Minkaki ada banyak nih. Iya. Beberapa ini kan ada perupa juga deh ya. Nah, ketika menggambar itu saya sering lihat dia sambil dengerin itu podcast itu. Bisa jadi. Dia sering dengerin. Bisa jadi teman. Berangkat dari lihat kebiasaan di teman-teman sendiri. Kayaknya kita bikin juga, kayaknya asik nih. Podcast. Berangkat dari situ. Dan kedepannya gimana masih belum tahu juga ini. Nah, tapi main jadiin ruang aja sih. Oh iya. Nah, terus Buaki kan nama besar ya, Anda? Setuju ya? Nama besar. Terus sekian nama gitu kan. MC, host gitu ya. Ya kita bisa sebutlah siapalah di Jogja gitu. You name it lah. Oke. Terus kenapa milih kita berdua? Kita yang notabene ya. Keahliannya kan apa? Aku Mompaban paling. Kalian belum mengenalkan diri ngomong-ngomongnya. Oh iya kan. Jadi kenapa saya pilih kalian ya? Bukan saya, kami jadi sudah merapatkan juga. Pertama karena sekedar info, Mas Galih ini mantan pekerja Aki. Sejak awal saya acting tidak tahu sebenarnya. Tapi sudah dipecat ya waktu itu. Iya kah? Kayaknya aku mengundurkan diri kayaknya. Kayaknya dipecat lebih dramatis. Dipecat lebih dramatis. Ada cerita ya. Jadi kenapa kita pilih Mas Galih dan Mas Aan, karena sekedar info, Mas Galih ini juga
selain salah satu pekerja di salah satu media anak muda di Jogja yang page view-nya terbanyak se-Jogja ya. Se-Jogja paling banyak, terbaik gitu. Terbaik se-Jogja. Media dengan page view terbanyak se-Jogja. Dengan gaji yang itu. Boleh disebut namanya juga? Hah? Jangan nanti kita nggak boleh ya. Oke. Jangan. Ya itu, dan selain itu juga Mas Gali adalah seorang vokalis band indie. Band indie. Oke. Band indie folk senja. Sebelum folk senja itu ngetren, dia udah folk senja. Namanya Kopi Basi. Maghrib kurang terkenal tapi keren sebenarnya. Didengerin please, maksudnya dikritik aja nggak apa-apa. Gak usah pakai please mas. Gak usah pakai please. Oh iya, nggak usah pakai please. Kadang aku sampai scroll nama sendiri, sampai searching nama sendiri, memalukannya. Gitu. Bagus, mereka kemarin baru ngeluarin album baru. Iya, album baru. Anak pertama. Thank you teman-temanku. Yang artinya intelektualitas dan kesenimanannya Mas Gali ini tidak perlu diragukan lagi untuk memegang podcast. Gitu. Berat ya ternyata ya awalnya. Satu. Kedua Mas Aan juga salah satu pekerja di Aan Papeda nih. Aan Papeda ya, dia dari Papua asalnya. Manokwari, Papua Barat. Manokwari, itu agak dekat Digul ya enggak? Lumayan jauh sih. Lumayan jauh, tapi dia mengenal Digul ya. Iya. Digul. Nah, Mas Aan juga sama, dia pekerja di suatu media juga. Selain itu dia juga pegiat stand up ya, pegiat stand up komedi bisa, dan saya sebagai MC beauty bisa. vlogger, beauty MC vlogger. juga bisa saya di-hire. Kalau kalian punya tawaran LC, saya juga bisa. Saya juga bisa dia. Terakhir apaan yang memandu? Karaoke? Iya, LC itu LC. Kalau mau request full dance bisa juga. Oh, full dance bisa. Nah, dan jadi kelas kedua orang adalah kedua orang yang multi talent. Dan sudah akrab dengan mic, tidak seperti saya yang masih grogi dengan mic ini. Jadi saya harap ke depan mereka bisa bersenang-senang di sini. Karena sekaligus juga gini, balik mundur lagi ke Bukaki sedikit. Bukaki itu dulu kita bikin sebagai wadah untuk membiayai kesenangan kita, kegiatan kesenian kita. Jadi kita bikin musik, kita bikin tulisan, bikin apa itu dibiayai dari penjualan dari Bukaki. Nah, kedua orang ini saya pilih karena mereka udah selesai dengan uang. Itulah. Jadi mereka bekerja di media yang gajinya udah oke. Nah, untuk menjaga kewarasan mereka, podcast ini hadir. Seperti itu. Ya karena kita... Gaji mereka di atas UMR Jogja loh. Tidak bisa membantah. Iya kan, benar nggak sih? Benar, lurus terus yuk. Tapi kita tetap tolak Omnibus Law ya. Tolak Omnibus Law. Kemarin ikut demo juga kok. Di Kejayaan itu. Iya. Masak. Ya begitu. Ya itu alasan-alasan. Tadi kalau menjawab apa alasan mewadahi kalian seperti itu. Agar kreativitas ini tetap berumur panjang gitu. Karena kan berkarya tidak hanya melulu soal uang ya. Betul. Walaupun memang butuh uang juga untuk menghidupi kalian. Tapi kan kalian sudah selesai dengan uang nih. Gitu. Kita selalu merayakan itu. Merayakan apa ini? Kita udah selesai dengan uang kah? Merayakan, bukan selesai, beda. Ya semoga kebutuhan kami berdua tidak bertambah ya. Tidak, semoga tidak. Langsung diamini sama Minke Aki. Wah, berarti dari awal tadi sejarah Minke Akik, kemudian sejarah nama buku Akik, semua simbol saji di sini. Jadi untuk teman-teman manusia-manusia di luar sana yang selalu tanya Minke, kenapa pakai babi? Minke, kenapa buku Akik? Buku lebih mulia daripada batu gitu-gitu. Tolong dengerin ini karena kita sudah jelasin. Dengarkan dan sebarkan ya tentunya. Tentu saja. Oke. Gimana, ada pertanyaan lagi nggak buat Mas Minke? Ini rencana-rencana ke depan. Maksudnya orang itu kan punya usaha atau punya ide tuh kan biasa akan berbuah atau tumbuh terus. Apakah besok-besok buku Akik akan ada buka restoran, toko vapor gitu? Atau mimpi-mimpi? Iya, yang toko vapor sih. Dari sekian, iya maksudku dari sekian ini. Kenapa Mas ya, tidak boleh? Boleh banget. Boleh. Aduh, saya belum siap dengan pertanyaan, tapi saya coba mengingatnya. Iya, mungkin ada terdekat, mimpi. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kita itu tadi mengembangkan bengkel tadi, bengkel custom semangat baik yang mendekatkan sepeda dengan literasi. Satu, kedua tadi ini podcast ini sendiri. Saya berharap podcast ini berumur panjang. Amin. Ketiga tadi ini yang harapan saya dari awal tahun, saya pengen bikin festival buku. Mungkin festival buku online dulu mungkin ya. Oh iya, karena jadi Instagram sebagai medium untuk merayakan festival buku online gitu.
tunggu aja, mungkin semoga bulan depan jadi ini. Sedang digodok sih. Festival cuma belum berani ngomong aja ini sini. Sama keempat, kita mau semakin memberi wadah untuk para crafter, para seniman-seniman untuk menitipkan karyanya tempat kami. Jadi yang di luar buku ya. Itu biasanya lewat mana kalau di buku Aki? Langsung DM aja Min ke Aki, itu dia. Dia DM ke Min ke Aki untuk buat kalian para seni boy, seni girls yang punya karya bisa dititipkan di kami. Karena kebetulan follower kami lumayan banyak. Iya, nggak lumayan sih kayaknya kan itu. Terlalu banyak. Buku toko buku yang punya follower ratusan ribu gitu. Ya ada banyak sih. Enggak sih, ada beberapa ya. Bisa dihitung. Yang real maksudku, Mas. Iya, yang real. Yang organik. Yang organik. Yang sekali posting komentar bisa sampai 50, 60. Kan organik sekali. Iya, kalau kita lebih sih, tapi ya benar. Ya itu. Tadi tuh memberi wadah itu buat, karena berangkat dari para Minke sendiri tuh banyak kan juga punya karya sendiri. Jadi kita pengen teman-teman yang punya karya lain juga ayo kita sini support di buku gitu. Biar bisa berelaborasi mungkin. Betul. Kolaborasi. Termasuk penulis-penulis indie yang nggak yang kehilangan, yang nggak punya exposure. Kita bisa bantu. Mungkin apa pengen? Mudah-mudahan kalau bisa akhir tahun ini pengen nerbitin buku. Pengen ya biografi gitu-gitu. Biografi Anda sendiri? Ya kalau bisa saya sendiri atau orang lain yang tulisin nggak apa-apa. Autobiografi. Ya, autobiografi. Pengen bikin buku. Kalau hobi hidroponik gitu? Hidroponik, ya saya hobi ada, tapi nggak tahu prosedur untuk sampai bikin buku tentang hidroponik belum berani, karena toh saya juga belum pakar di situ. Takut aja nanti kan diserang serius sama. Ya ini ternyata. Betul ada, nanti diserang sama SJW hidroponik bagaimana? Ada ya. Ada. Next lah. Nanti ada lagi pertanyaan nggak? Udah sih oke sih. Nah, lagian saya juga mantan bekerja di buku Aki. Terima kasih. Tapi sudah tadi tentang mantan tadi itu menarik ya. Jadi beberapa ex bekerja buku Aki sekarang akhirnya bisa fokus jadi seniman, jadi seniman. Jadi selain Mas Galih ini yang akhirnya bisa merdeka berkesenian, ada grup di WA sendiri kok. Ada yang mantan buku ya. Ada alumni kami juga yang fokus di teater. Sekarang ada yang jadi musisi. Si kalau pernah dengar ada Umar Hayan itu. Ada seleb tweet. Ada yang seleb tweet juga. Terus ada yang menulis device itu. Ada jurnalis, ada banyak. Jadi ya itulah. Berarti memberikan ini ya kayak akhirnya wadah dan jembatan lagi untuk menyambung kehidupan secara karya dan ekonomi. Karena saat ini memang budayanya budaya kolaborasi, budaya yang ya udah kita berkolaborasi, buat apa kita bersaing. Betul, itu salah satu di ruang kerja kami itu ada tulisan gini, buat apa berkompetisi kalau bisa kolaborasi. Maka kita selalu, bahkan dengan toko-toko sebelah sekalipun ya, misalnya tadi dengan Berdikari Mebel atau siapa sekalipun itu kita Berdikari Mebel. Ini yang punya marah nggak sih sebenarnya kalau ngomong ini? Teman saya yang punya. Teman. Paling habisnya bikin podcast juga buat tanya. Anda sedang mendengarkan kan? Bikin podcast hostnya kita berdua. Lucu juga. Kita bahas berdua. Jadi bisa tadi kerja kolaborasi harga mati. Betul sekali. Setuju saya. Itu kan ada tambahan lagi ya? Untuk saat ini belum. Ada teman lagi Min ke Aki? Cukuplah kita. Saya mungkin bisa saya di luar ekspektasinya, pertanyaan Anda kayak di luar brief ini. Oh iya kan ada brief kan. Itu tadi podcast pengantar. Podcast pengenalan. Podcast pengenalan. Nanti mungkin kalau kita punya teman-teman mungkin ada yang mau bertanya soal Min ke Aki atau gimana nih kalau penulis indie, penulis pemula mau nerbitin atau bla bla bla. Mungkin nanti kita bisa bahas atau kalian bisa DM langsung di Instagram Buku Aki. Nanti Min ke Aki yang akan menanggapi. Langsung membalas tanpa tendeng aling-aling. Buat apa juga balas harus mikir-mikir dan ngaling-ngaling. Oke, kita akhiri edisi perkenalan ini. Jangan lupa buat teman-teman untuk dengerin episode selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter Buku Akik. Jangan juga bagiin Instastory di Instastory biar teman-teman yang lain juga ikut dengerin Penetrasi Buku Akik. Itu saja, saya Aan, saya Galih, dan ada Minke Akik. Sampai jumpa di Penetrasi Buku Akik selanjutnya.